World Cup. World Cup is of course a highlight for every player, for every fan. So I wish the best of luck. Presiden AFC di Skakmat FIFA sebut bukan AFC yang menentukan slot ke Piala Dunia, tapi FIFA. Uni AFC baru dapat skema 6 slot pildun otomatis dari FIFA asal bisa buktikan kalau bisa bersaing, Eropa ikut dukung. Satu demi satu, tekanan terhadap AFC lama mulai terasa. Setelah 7 negara resmi mendeklarasikan Uni AFC baru, dukungan lintas konfederasi kini mulai muncul, terutama dari Eropa, tempat lahirnya kekuatan sepak bola dunia. Beberapa sumber menyebut sejumlah perwakilan dari konferensi UEFA memberikan sinyal positif atas langkah 7 negara Asia membentuk wadah baru yang dianggap lebih transparan dan adil. Mereka menilai selama ini AFC terlalu didominasi oleh kepentingan Timur Tengah, dengan keputusan yang lebih banyak menguntungkan negara-negara kaya, bukan yang berprestasi. Yang menarik, dukungan serupa juga mulai datang dari Amerika Selatan. Beberapa pejabat dalam lingkup CONMEBOL dikabarkan tertarik dengan konsep reformasi sepak bola Asia ini. Mereka menilai Uni AFC baru bisa menjadi contoh nyata perlawanan terhadap sistem lama yang terlalu berbau politik dan uang. Tapi di tengah euforia dan dukungan yang semakin besar, muncul pernyataan mengejutkan dari Presiden AFC. Dalam konferensi pers tertutup di Doha, ia menegaskan bahwa 7 negara yang keluar dari AFC dan membentuk uni baru beresiko kehilangan slot Piala Dunia. Menurutnya, langkah yang diambil 7 negara tersebut adalah tindakan keliru dan tidak sesuai mekanisme FIFA, yang bisa membuat mereka dikeluarkan dari sistem kompetisi resmi. Pernyataan itu langsung memicu kehebohan besar di kalangan publik Asia. Banyak yang menilai ancaman Presiden AFC itu tidak lebih dari upaya terakhir untuk menekan 7 negara pemberontak. Karena faktanya, AFC sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menentukan slot Piala Dunia. Yang berhak menentukan jumlah slot, sistem kualifikasi, dan pembagian wilayah hanyalah FIFA. Jadi meskipun 7 negara Asia membentuk uni baru, selama FIFA memberikan pengakuan resmi, mereka tetap memiliki hak penuh untuk tampil di Piala Dunia. Dengan kata lain, ancaman Presiden AFC itu hanya gertakan politik, bukan keputusan yang punya dasar hukum jelas. Bahkan, banyak analis Eropa menilai langkah Presiden AFC ini justru memperlihatkan kepanikan mereka menghadapi kebangkitan uni baru yang mulai mendapatkan simpati publik. Untuk Indonesia dan 6 negara lainnya yang tergabung dalam Uni AFC baru, sebenarnya tidak perlu khawatir. Karena kalau FIFA mengakui uni baru ini, maka otomatis hak mereka akan setara dengan konfederasi lain seperti UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, maupun CAF. Slot Piala Dunia tetap aman, bahkan peluang bisa lebih besar karena sistem kualifikasinya dibuat lebih fair, tanpa keberpihakan yang selama ini menonjol ke negara-negara kaya di Timur Tengah. Posisi Indonesia sendiri saat ini terbilang strategis. Dari 7 negara yang disebut bergabung, Indonesia punya potensi paling besar dari sisi dukungan publik, demografi, dan perkembangan liga domestik yang mulai stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, performa timnas Indonesia juga mulai menunjukkan progres signifikan, terutama dengan munculnya generasi muda yang mampu bersaing di level Asia. Kalau Uni AFC baru diakui, Indonesia bisa jadi motor utama reformasi sepak bola segara. Banyak analis luar negeri bahkan menyebut Indonesia bisa berperan seperti Argentina di CONMEBOL, negara dengan semangat publik luar biasa besar yang mampu mengguncangkan tatanan lama. Kalau dukungan dari FIFA benar-benar datang, bukan tidak mungkin Indonesia akan mendapatkan jalur kualifikasi yang lebih terbuka untuk Piala Dunia 2030 atau 2034. Sistem baru yang lebih netral akan membuka kesempatan yang lebih adil bagi tim-tim berkembang, termasuk Indonesia. Sementara itu, tekanan terhadap FIFA kini semakin besar. Setelah Uni AFC baru mendapat dukungan dari sejumlah anggota UEFA, beberapa pejabat FIFA mulai didesak untuk segera mengambil sikap resmi. Kabarnya, sebuah pertemuan akan digelar di markas besar FIFA di Zurich untuk membahas status hukum dari uni baru ini.
Jika FIFA memberikan pengakuan resmi, maka Uni AFC baru otomatis akan mendapatkan hak yang sama seperti konfederasi lain, termasuk jatah slot Piala Dunia, hak siar internasional, dan dana pengembangan sepak bola. Dan kalau itu terjadi, AFC lama akan kehilangan sebagian besar kekuatan dan pengaruhnya di benua Asia. Menariknya, dukungan kini juga datang dari luar Eropa. Perwakilan dari CONCACAF dan CAF menilai langkah 7 negara Asia ini bisa menjadi momentum untuk menciptakan sistem sepak bola dunia yang lebih seimbang. Mereka menyebut, kalau Asia berhasil melakukan reformasi lewat uni baru, maka bukan tidak mungkin benua lain akan mengikuti jejak serupa. Kini, sepak bola Asia berada di titik balik sejarah. Apakah akan bertahan dengan sistem lama yang penuh kepentingan politik, atau berani membuka jalan baru di bawah konfederasi yang lebih transparan dan demokratis? Kalau melihat arah dukungan global, perubahan ini tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. FIFA tentu tidak mau dicap sebagai lembaga yang menghambat reformasi, apalagi dengan tekanan dari Eropa dan Amerika Selatan, menolak Uni AFC baru justru bisa merusak citra FIFA sendiri. Indonesia kini berada dalam posisi yang sangat penting. Kalau pemerintah dan PSSI berani mengambil langkah bergabung dengan Uni AFC baru, itu bukan sekedar simbol perlawanan terhadap AFC lama, tapi juga tanda bahwa Indonesia siap berdiri sejajar dengan negara-negara besar Asia. Sebaliknya, kalau memilih bertahan di bawah AFC lama hanya karena takut kehilangan slot, padahal slot itu ditentukan FIFA, bukan AFC, maka itu artinya Indonesia masih terjebak dalam permainan politik lama yang tidak berpihak pada kemajuan sepak bola nasional. Sepak bola modern bukan cuma urusan federasi, tapi juga suara publik. Dan kalau tekanan publik semakin besar, bukan tidak mungkin FIFA akan segera mengambil sikap dan memberi pengakuan resmi. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau nanti Uni AFC baru benar-benar diakui, apakah Indonesia akan berani meninggalkan AFC lama dan bergabung dengan sistem baru yang lebih terbuka? Atau justru tetap bertahan di bawah kekuasaan lama yang sudah terbukti tidak adil, hanya karena takut dengan ancaman yang sebenarnya tidak punya dasar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu jadi PSSI, langkah mana yang bakal kamu ambil? Berani ikut perubahan? Atau main aman di sistem lama?